Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang analisis kelemahan sistem. Apa itu analisis kelemahan sistem? Jadi kita akan memotret atau menggambarkan sebuah sistem atau sebenarnya tidak harus sebuah sistem, akan tetapi konteks di sini bisa sebuah objek, sebuah kasus yang belum disistemkan dan akan disistemkan pun itu bisa. Jadi analisis kelemahan sistem ini sistem kan sebenarnya bukan dalam konotasi yang sistem harus berbentuk project atau berbentuk software begitu. Akan tetapi sistem yang secara terstruktur itu kan misalkan saja pengisian KRS itu kan ada alurnya. Nah, itu bisa dijadikan atau bisa dipotret sebagai sebuah sistem atau nanti bisa dipotret kelemahannya, kemudian kita bisa tawarkan juga di dalamnya bagaimana kalau itu by system. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua, ada overview-nya dan juga analisis pieces yang bisa kita masukkan untuk memotret atau melakukan analisis kelemahan sistem. Yang pertama, kegagalan tahapan analisis akan berakibat kegagalan seluruh sistem yang dibangun. Artinya, kegagalan di sini akan berakibat atau berimplikasi kepada dua hal. Yang pertama, sistem informasi ini gagal untuk dikembangkan atau sistem berhasil dibuat akan tetapi tidak cukup berguna untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sehingga apa yang sudah dibangun sebenarnya tidak tepat sasaran atau kurang efektif sehingga bisa dibilang sebagai sebuah kegagalan sistem. Nah, dua hal ini sangat-sangat menjadi sebuah hal yang dihindari dari pengembangan sebuah sistem. Makanya harus ada tahapan analisis yang diinputkan atau tahapan analisis yang perlu dilakukan ke dalam sistem. Nah, tujuannya adalah mencegah kegagalan ini, dua hal atau implikasinya kedua hal tersebut, sehingga sistem yang dibangun benar-benar dapat bermanfaat dan juga dapat digunakan secara baik. Nah, terkait dengan itu, maka perlu dipotret analisisnya seperti apa. Akan ada banyak komponen sebenarnya, tidak hanya kelemahan sistem. Nanti ada banyak strategi atau model-model analisis yang juga akan dilakukan di dalamnya. Yang pertama, beberapa pertanyaan yang menjadi kunci atau keyword dari pengembangan sistem. Yang pertama adalah apakah sistem informasi itu perlu dikembangkan. Nah, ini menjadi hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Dan juga apakah sudah perlu gitu. Maksudnya dalam artian bahwa ketika developing sistem itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apakah itu sebuah kasus itu sudah perlu untuk pengembangan sistem atau sebenarnya masih bisa digunakan secara manual. Nah, itu yang perlu dikaji. Nah, nanti juga ada analisis lebih lanjut mengenai tadi ya, pengembangan sistem itu mahal. Nanti ada payback periodnya berapa tahun itu modal yang dikeluarkan itu akan kembali dan seterusnya. Kemudian sistem yang seperti apa yang akan dikembangkan itu juga perlu dikaji. Platform atau basicnya itu apa sehingga nanti akan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau yang ada di lapangan sering diakses mungkin bisa dibuatkan web yang bisa diakses dengan banyak device, multi device ataupun mobile yang lebih juga bisa diakses di smartphone dan sebagainya. Nah, terus alasan pengembangan tersebut apa? Apakah hanya ikut-ikutan tren atau benar-benar sudah urgency dan perlu dilakukan pengembangan? Nah, itu juga harus dipotret. Kemudian PICES sendiri itu ada komponen yang jadi PICES itu merupakan akronim ya dari Performance, Information, Economy, Efficiency, Control, Efficiency dan juga Service. Nah, di sini dilakukan analisis PICES untuk kinerjanya kayak performance ya, informasi, terkait informasi, ekonomi, kontrolnya seperti apa,
dan efisiensi dan servisnya seperti apa. Yang pertama, performance. Ini yang diukur adalah kinerja dari tugas bisnis yang tidak mencapai sasaran. Kinerja ini diukur dengan jumlah produksi dan waktu tanggap. Nah, misalkan dalam sebuah sistem ya, itu bisa pelayanan di mungkin antrian gitu. Performance-nya berapa? Dalam 15 menit bisa melayani 3 masyarakat atau pasien atau user atau yang lainnya. Nah, jika by system nanti akan selama 15 menit akan ada peningkatan performa berapa. Nah, yang diukur adalah seperti itu, terkait performanya. Informasi ini terkait peningkatan informasi meliputi terlalu banyaknya informasi, informasi yang tidak akurat, tidak relevan, dan juga tidak tepat waktu. Jadi pengukurannya terkait informasi yang diterima. Kemudian ekonomi biasanya terkait dengan motivasi paling umum bagi sebuah proyek ya. Jadi dapat berimplikasi ke dananya dan juga mungkin marketing atau nanti akan berdampak ke peningkatan jumlah produksi ketika menggunakan sistem dan sebagainya. Kontrol di sini terkait dengan keamanan atau security-nya, misalkan ada proteksi dari sistem untuk menggunakan hak akses dan sebagainya untuk melakukan kontrol dari data. Admin hanya bisa mengakses data-data tertentu, kemudian manajer data-data tertentu. Nah, itu ada kontrol yang perlu diperhatikan. Kemudian juga ya terkait pengendalian lah ya intinya dari kontrol atau keamanan di analisis pitches yang C. Kemudian efisiensi ya terkait dengan output sebanyak-banyaknya dengan input yang sekecil mungkin, jadi lebih efisien. Ukurannya kan seperti itu, bagaimana menghasilkan output yang banyak dan inputnya itu kecil. Sehingga redundansi, kemudian waktu yang terlalu panjang itu bisa dipangkas. Kemudian service terkait pelayanan. Nah, di sini menghasilkan yang sesuatu yang lebih baik, pelayanan yang sistem yang mudah digunakan dan fleksibel dan sebagainya itu terkait dengan pelayanan itu. Kalau performance tadi ke misalkan ke usernya langsung, ke maksudnya yang dilayani kayak di masyarakat, mungkin puskesmas main masyarakat. Kalau service ini bagaimana sistem itu bisa user ya, kita bisa menggunakan dengan mudah dan juga dengan sistem itu dengan fleksibel atau sebagainya. Misalkan nih, kita pakai contoh kasus di perpustakaan akan dikembangkan sistem. Jadi yang pertama dibuat dulu struktur organisasinya, kemudian workflow-nya, alurnya seperti apa, baru dilakukan analisis pitches-nya. Jadi alurnya deskripsikan dulu detailnya seperti apa, workflow-nya digambarkan, dan terakhir baru pitches-nya. Jadi nanti akan muncul kebutuhan fungsionalnya dan juga non-fungsional, itu nanti ada juga analisisnya. Kemudian seperti ini contoh struktur organisasinya, ada kapus, ada bagian transaksi, entry, min, dan pengadaan. Kita deskripsikan masing-masing job desk-nya. Kapus bertugas sebagai apa, transaksi buku sebagai apa, dan seterusnya. Baru kita selesaikan pakai workflow. Nah, misalkan nih, pendaftaran. Pengunjung non-anggota datang lalu mengisi form pendaftaran. Kemudian baru menerima. Kalau sudah anggota, langsung ke menerima form pendaftaran. Ini untuk yang ini ya, untuk yang non anggota dulu. Oke, yang anggota pencarian di rak buku, mengambil buku. Jadi gini bacanya berarti teman-teman. Nah, ini kan langkah pertama ya. Kalau di non anggota datang, kemudian menerima form, kemudian mencatat, kemudian buat kartu dan menerima. Kalau di anggota langsung mencari rak bukunya, kemudian mengambil, menyerahkan kartu anggota, mungkin di scan dan sebagainya, kemudian juga melakukan pengecekan. Jadi alurnya jelas, bagaimana alur peminjamannya, digambarkan secara detail.
Kalau dia ada non-anggota dan anggota, berarti dibuat seperti ini, terpisah dua workflow. Kemudian di sini masih masuk lagi atau masih dilanjutkan dengan departemennya. Misalkan transaksi buku apa yang dilakukan? Mencatat bukunya, menentukan tanggal pengembalian, menyerahkan, kemudian baru pengunjungnya menerima bukti. Kalau pengembalian seperti ini, mengembalikan, ngecek, kemudian jadi alurnya ini harus dideskripsikan dulu. Contoh yang pertama tadi peminjaman ya, peminjaman itu apa-apa aja, terus pengembalian itu apa-apa aja, itu didefinisikan. Nanti di sini stakeholder yang terkait itu perlu dilakukan di workflow-nya. Misalkan tadi apa namanya, pengunjung anggota ya tadi yang terkait dengan bagian transaksi buku tentunya. Kalau entry buku otomatis dia tidak akan masuk dalam alur kerja sistemnya karena dia hanya akan mengentry buku-buku baru. Kalau administrasi dia tetap terlibat, misalkan melayani pembayaran denda. Nah, jadi alurnya seperti apa digambarkan dulu, misalkan membangun pendaftaran mahasiswa, ya stakeholder-nya didefinisikan siapa-siapa saja, terus alurnya seperti apa digambarkan, baru dituliskan dalam workflow ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kan aktivitasnya penambahan koleksi buku. Baru entry buku ini stakeholder-nya terlibat memasukkan data buku. Kalau tidak, maka dia tidak dimasukkan ke situ karena beda job desk-nya. Gitu. Jadi kan aktivitasnya pengembalian. Jadi kuncinya di sini. Peminjaman dan seterusnya. Oke, kemudian setelah workflow-nya jelas, sudah terbangun, baru kita lakukan analisis features-nya. Performance bagian administrasi, berkaitan pendaftaran, pencatatan, dan sebagainya. Nah, di sini pendaftaran secara manual, misalkan masalahnya masih memerlukan menulis form, itu banyak kertas, dan sebagainya. Waktunya juga tidak sebentar. Nah, peluangnya yang dipotret dari sini adalah membuat sistem dengan fitur berbasis komputer, kemudian input, lebih mudah dalam input data, dan sebagainya. Kemudian, performance lagi, anggota barunya mendapatkan kartu anggota dalam waktu yang lama, 2-3 hari, misalkan seperti itu. Berarti ada penyelesaian dengan menggunakan sistem. Jadi kita potret performanya seperti apa, kita gambarkan masalahnya, kita sajikan solusinya. Jadi features itu seperti itu. Performance, departemennya apa, tugasnya apa, masalahnya apa, kemudian solusi yang ditawarkan apa. Kemudian misalkan transaksi buku, harus meninggalkan kartu identitas misalkan ya. Jadi bisa ditawarkan dengan fitur pencatatan identitas tanpa meninggalkan kartu. Misalkan seperti itu. Ini pemisalan dari contoh kasus ini ya. Jadi kita potret satu-satu terkait performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Misalkan di informasi nih, mengerjakan aktivitas transaksi buku itu dari bagian transaksi buku ya. Nah, informasi yang berkaitan dengan jumlah ketersediaan buku tidak up to date. Nah, dengan sistem ini akan lebih up to date karena datanya ada. Tinggal mungkin kita operasikan di basis datanya, kita lakukan query atau ya sebenarnya tidak query juga sebenarnya. Kalau sudah basis itu mereka mungkin ini ya sudah ada tampilannya UI ya, user interface-nya gitu. Jadi kita tampilkan search, oh ada last stock-nya berapa, semua data ada di situ. Nah itu untuk memotret masalah informasi, misalkan seperti itu. Kemudian terkait ekonomi, ekonomi di sini mungkin akan berimplikasi langsung ke keuangan atau apa-apa yang berbau menyerempet ke keuangan. Misalkan di situ penghitungan denda ya. Nah, kalau manual rentan terjadi manipulasi. Kalau by system itu akan pelaporannya mudah dan mereka dikasih hak akses untuk tidak dapat menyelewengkan dan sebagainya, itu bisa menjadi solusi. Kemudian kontrol berarti terkait dengan ketelitian, kemudian juga security data. Jadi data itu konsisten ketika by system yang lebih mudah dalam pengelolaannya.
Kemudian efisiensi jelas ya di sini dia akan memotret terkait dengan input sedikit mungkin dengan output yang banyak. Jadi banyak hal yang dapat diukur gitu dalam pengukuran efisiensi ini. Misalkan nih di sini penggunaan tinta kertas ini juga sebenarnya bisa berimplikasi ke ekonomi atau ke efisiensinya. Jadi bisa dimasukkan di dalam situ. Kemudian waktu juga itu bisa berimplikasi ke efisiensinya. Yang terakhir, service itu terkait dengan pelayanan kita ke sistem yang dilakukan sistem untuk kita. Dengan seperti ini juga berdampak langsung ke pelayanan kepada usernya. Misalkan menyampaikan feedback kritik itu bisa by sistem itu akan lebih mudah. Oke, seperti itu untuk analisis pitches. Jadi teman-teman bisa lakukan analisis kelemahan sistem ini dari kasus final project yang sudah ditentukan. Nah, ini teman-teman kumpulkan di e-learning bagaimana potret dari kelemahan yang ada di kasus masing-masing, nanti dibuat workflow dan juga pitches-nya. Workflow dulu, baru pitches. Jadi alurnya, apa masalahnya, struktur organisasi seperti apa jelas, job desk-nya seperti apa jelas, baru workflow-nya digambarkan. Setelah workflow dari masing-masing job desk itu jalan, baru dituangkan ke analisis pitches. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.